bahwa Sri Sultan menanggapi ini dengan cepat ketika ditanya oleh wartawan. Tetapi mengapa, ini yang ingin saya komentari substansinya ini, tetapi mengapa ketika ada terah keraton, keluarga besar keraton yang sedang ramai dibicarakan sebelum ini, jauh-jauh hari sebelum ini, terkait dengan KRT Sumodiningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan politik. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya baru saja melihat tayangan berita Sultan Hamengkubuwono, Yogyakarta, menanggapi atas polemik Ade Armando yang kalau tidak salah beberapa waktu kemarin memberikan komentar tentang politik dinasti di Kesultanan atau Keraton Yogyakarta, dan Pak Sultan memberikan tanggapan komentar gitu. Saya tidak akan ikut masuk mencampuri urusannya Ade Armando dan Kesultanan Yogyakarta gitu ya. Yang jelas bahwa Keraton Yogyakarta diakui sebagai sebuah pemerintahan istimewa, makanya disebut DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi karena kesejarahannya kemudian struktur pemerintahannya diakui, dilindungi oleh undang-undang dengan sistem keraton itu. Nah, yang ingin saya tanggapi adalah bahwa Sri Sultan menanggapi ini dengan cepat ketika ditanya oleh wartawan. Tetapi mengapa, ini yang ingin saya komentari substansinya ini, tetapi mengapa ketika ada terah keraton, keluarga besar keraton yang sedang ramai dibicarakan sebelum ini, jauh-jauh hari sebelum ini, terkait dengan KRT Sumodiningrat yang diyamankan oleh keturunan imigran Yaman, mengapa Sri Sultan tidak ada komentar gitu? Apakah ini dianggap tidak lebih penting ketimbang statementnya Ade Armando? Menurut saya sama-sama penting, sama-sama untuk ditanggapi. Ini saya sendiri bertanya-tanya dan banyak orang yang bertanya, mengapa Kanjeng Sultan, Sri Sultan tidak ada komentar tanggapan sama sekali terhadap fenomena KRT Sumodiningrat yang dibinyahyakan, yang diyamankan. Katanya keturunan imigran Yaman, ya menjadi bin Yahya kan sama saja dengan diyamankan, dibinyahyakan, dibin keturunan leluhur Yaman. Ini ada apa? Enun sewu nggih, Sri Sultan Hamengkubuwono, saya dari Banyumas mempertanyakan ini. Mengapa? Mengapa panjenengan nun sewu diam 1000 bahasa? Sementara keluarga besar keraton walaupun masih bersifat pribadi-pribadi sudah memberikan komentar membantah itu semuanya. Bahwa KRT Sumodiningrat bukanlah Habib Hasan bin Toha bin Yahya sebagaimana yang diklaim, dikatakan oleh Habib Lutfi Pekalongan. Mengapa Sri Sultan sampai detik ini saya belum mendengar, belum melihat ikut berkomentar menanggapi fenomena itu? Kita bertanya-tanya, apakah Sri Sultan setuju dengan klaim yang disampaikan oleh Habib Lutfi itu ataukah tidak? Kita tidak tahu, karena memang belum ada komentar dari beliau. Nah, dengan adanya komentar tanggapan, kalau misalkan setuju, mengakui, ikut berbahagia dengan klaim Habib Lutfi bahwa KRT Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang merupakan keturunan Yaman, ya nggak apa-apa. Diakui saja kalau memang itu benar. Tetapi kalau memang itu tidak benar, itu salah, ya harus disampaikan juga. Harus dikatakan juga ke publik. Agar sejarah tetap diluruskan, sejarah tetap ditempatkan sebagaimana porsinya, sebagaimana literatur, manuskrip, ketentuan sejarah yang ada. Sesuai kekancingan keraton yang ada. Jangan kemudian didiamkan. Kalau didiamkan, mungkin menganggap itu tidak penting, sama aja menganggap
sejarah nasional, sejarah bangsa ini tidak penting. Menganggap bahwa sejarah ini bisa dibelokkan, bisa dipotong oleh siapapun. Kalau menganggap itu tidak penting. Nah, untuk itu mudah-mudahan melalui video ini Kanjeng Sultan bisa memberikan respon, tanggapan kepada kita semuanya. Demi apa? Demi sejarah bangsa ini agar tetap lurus, tetap sejarah yang benar, bukan sejarah yang dibelokkan, bukan sejarah yang dipotong oleh siapapun, apalagi oleh keturunan pengungsi di negara ini. Dari manapun asal mereka berasal, dari Yaman kayak atau dari negara yang lain. Pengungsi datang ke sini sebagai pengungsi, kita hormati. Kalau mereka memang layak untuk dihormati. Tetapi kalau merusak, termasuk merusak sejarah kita, ya tidak boleh kita biarkan. Apalagi keraton punya sejarah yang sangat panjang. Tentu saja harga dirinya, martabatnya, sejarahnya harus tetap dijaga sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, jangan sampai dirobek, jangan sampai dipotong, jangan sampai dibelokkan oleh orang lain, apalagi oleh orang yang berasal dari keturunan bangsa lain, keturunan pengungsi lain. Kalau kita membiarkan itu tanpa kejelasan, maka bisa ada penilaian. Jangan salahkan kalau ada penilaian bahwa ternyata Keraton Yogyakarta takut dengan keturunan dan komunitas pengungsi Yaman. Bisa jadi, boleh jadi, wajar kalau ada yang menilai begitu. Karena selama ini, Nun Sewu setidaknya sampai hari ini Kesultanan Yogyakarta secara resmi belum memberikan tanggapan atas fenomena itu. Makomnya ke Artes Sumodiningrat di copy paste, diduplikasi di Semarang juga tidak ada perlawanan, tidak ada tanggapan. Memang secara individu saya jelaskan tadi sudah banyak yang menentang. Bahkan sejarawan dari luar negeri, Peter Carey, sejarawan dari IAIN, UIN ya sekarang ya, Pak Yasser Arafat sudah memberikan bantahan yang sangat tegas sesuai dengan manuskrip-manuskrip literatur yang ada bahwa itu tidak benar. Tetapi mengapa keluarga besar Keraton Yogyakarta sampai hari ini tidak ada tanggapan dan masih bungkam terhadap fenomena itu? Kemungkinannya ada dua. Bisa jadi sepakat dengan klaim Habib Lutfi itu, bisa jadi takut dengan komunitas imigran Yaman. Kalau keluarga besar keraton kita yang sangat berwibawa, yang sangat besar, dengan sejarah yang begitu hebat dulu, kemudian tiba-tiba takut terhadap komunitas pengungsi dari Yaman, terhadap komunitas keturunan imigrannya, apa jadinya? Leluhur kita pasti akan menangis menjerit di alam kubur sana. Kalau sampai darah-darah pribumi, satria-satria Nusantara takut terhadap keturunan pengungsi-pengungsi dari bangsa lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.